Halo My Bro, kembali lagi bersama saya Mahyu di My Bro ID Channel. Kembali kita akan bercerita seputar petualangan dengan beberapa wisatawan asing dari beberapa negara My Bro. Kali ini kita akan bercerita seputar petualangan saya beberapa waktu yang lalu dengan kawan dari Prancis yaitu Lia dan Edi My Bro. Cerita kami berawal sekitar tahun 2018 My Bro. Mereka baru nginap sekitar 2 hari di penginapan waktu itu. Kemudian tidak lama sekitar 2 hari atau 3 hari itu kami dapat musibah yaitu gempa pertama di Lombok, Bro. Jadi akibat dari gempa itu mereka hampir menginap sekitar 2 minggu lebih di sana. Saya bilang ke mereka, alangkah baiknya kalian itu sementara kondisi stabil di Lombok. Kalian tinggal aja dulu di sini. Anggap kami di sini sebagai keluarga kalian. Saya bilang seperti itu. Dan akhirnya benar mereka sekitar 2 minggu lebih tinggal di penginapan waktu itu, Bro. Nah, Edi adalah seorang IT yang bekerja di Cina dan mereka liburan ke Indonesia bersama-sama janjian dengan Lia pada saat itu, Bro. Banyak yang diceritakan oleh Edi terkait dengan Cina. Banyak yang diceritakan oleh Edi kepada saya pada waktu itu terkait dengan teknologi yang ada di Cina, Bro. Dari cerita Edi, saya sangat terkagum-kagum dengan ceritanya mengenai teknologi yang ada di Cina. Mungkin Amerika katanya hanya menunjukkan teknologi-teknologi ataupun kecanggihan-kecanggihan alat perangnya dan sebagainya hanya di film dan di berita saja. Tapi berbeda dengan Cina. Edi bilang, setiap orang yang baru masuk di Cina katanya sudah diketahui bahwa itu adalah orang baru yang masuk di Cina, saking canggih teknologinya. Mengenai alat persenjataannya juga katanya mereka sudah by control semua. Mereka sudah menggunakan remote control semua untuk alutsista mereka. Jadi di sana tidak ada terpampang tank ataupun jangan panjangan alutsista di negara tersebut, Bro, katanya. Mereka itu sudah tersistem semua. Bahkan alat-alat perang seperti tank dan sebagainya itu tidak ada, diganti dengan senjata otomatis yang berada di bawah tanah. Jadi pada saat mau digunakan tinggal menggunakan remote control saja. Akhirnya akan muncul secara otomatis. Dalam bayangan saya seperti ada di film-film. Memang Edi bilang seperti itulah. Mungkin Amerika menunjukkan hanya baru sebatas di film, tapi kalau di Cina itu sudah merealisasikan persenjataannya seperti yang ada di film katanya. Selain dari sistem persenjataan mereka yang luar biasa canggih, pun mengenai teknologi cyber mereka juga tidak kalah canggihnya katanya. Jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa benar adanya bahwa Cina itu memang negara yang sudah mendekati negara adikuasa. Jadi tanpa harus berkoar-koar di media ataupun sebagainya, mereka itu membuktikan kemampuan ataupun kehebatannya baik itu di dunia persenjataan maupun di dunia cyber dan sebagainya, Bro. Kita tahu bahwa negara Cina itu adalah negara yang berpenduduk paling tinggi di seluruh dunia, tapi mereka itu mampu mensejahterakan sekian banyak warganya, sekian banyak penduduknya yang mencapai miliaran penduduk di sana. Apapun itu, sekarang kita bisa melihat real bahwa memang Cina itu adalah negara yang luar biasa, my bro. Setelah kami banyak bercerita seputar kecanggihan ataupun kehebatan dari Cina yang diceritakan oleh Edi, kemudian kita mengobrol seputar dunia musik dengan mereka. Kebetulan Edi dan Lia adalah penikmat lagu-lagu metal. Si Lia sangat antusias menceritakan pengalaman dia saat ada festival musik hard rock yang ada di Prancis.
Dia menceritakan beberapa band-band yang ada di Amerika maupun yang ada di Eropa yang bergenre musik cadas. Jadi kebetulan saya juga sangat suka dengan musik-musik cadas. Jadi saya menceritakan beberapa band-band favorit saya baik yang ada di Eropa maupun di Amerika. Akhirnya kami menyambung komunikasinya terkait dengan musik bersama mereka. Begitu banyak obrolan-obrolan kami seputar musik cadas. Selain itu kami juga banyak membahas hal-hal yang lain selain daripada musik. Kebetulan Edi juga sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, di sana juga saya nanya-nanya sedikit bahasa Prancis ke Edi dan dia. Mereka sangat senang sekali mengajarkan saya bahasa Prancis karena mungkin waktu 2 minggu bersama mereka tidak cukup untuk belajar, tapi paling tidak ada dasar-dasar bahasa Prancis yang diajarkan mereka kepada saya, dan itu menurut saya adalah pengalaman yang luar biasa dan sangat bermanfaat. Karena kami cukup lama bersama di Lombok, jadi pada saat mereka pulang, saya merasa kehilangan. Mereka juga terlihat berat sekali untuk meninggalkan kami di Lombok, my bro. Sampai dengan saat ini, sesekali saya kirim email ke mereka, menanyakan kabar dan sebagainya. Dan Edi saat ini katanya masih tetap di Cina beberapa kali untuk pulang cuti katanya ke Prancis. Hanya saja kalau lihat saya tidak terlalu banyak komunikasi, saya hanya banyak chatting melalui email dengan Edi, my bro. Ada beberapa foto-foto kenangan kami di sana. Saya teringat pada Lia dan Edi pada saat kami di Lombok. Jangan lupa nanti kalau ada festival-festival musik cadas di Prancis, jangan lupa untuk kabari saya, kirimi saya video-video kalian yang sedang menonton di sana, saya bilang. Oke, ma bro, itu sekilas cerita petualangan ataupun pengalaman kami bersama dua teman saya dari Prancis, yaitu Lia dan Edi. Banyak ilmu ataupun sharing pengalaman yang kami dapatkan dari mereka terkait dengan Prancis maupun Cina tempat Edi bekerja. Semoga video ini bermanfaat untuk my bro semuanya, dan juga semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa selalu bantu like dan subscribe my bro ID channel di YouTube, dan nantikan video-video kami berikutnya seputar petualangan kami bersama beberapa wisatawan asing dari beberapa negara, my bro. Oke, my bro, terima kasih sudah menonton video ini. Salam my bro ID.